Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Papol Bagi Tips. Jadi, penerimaan SIPSS tahun 2022 telah dibuka. Nah, buat kalian-kalian yang formasi jurusannya atau program pendidikannya tidak termasuk dalam formasi SIPSS tahun 2022, saya menghimbau supaya kalian tetap semangat. Dan saya berdoa semoga kedepannya nanti kalian mendapatkan hal-hal yang kalian inginkan, hal-hal yang lebih besar lagi. Dan ya tetap semangat lah buat kalian yang tetap ingin masuk di SIPSS. Ya saya berharap jurusan-jurusan kalian yang tidak termasuk di prodi di tahun 2022, di SIPSS tahun 2022, semoga di tahun-tahun mendatang akan dibuka lagi. Nah, buat kalian-kalian yang program pendidikannya telah termasuk dalam formasi SIPSS 2022, saya ucapkan selamat. Ya, selamat berjuang ya maksud saya. Karena setelah kalian mendaftar dan memasukkan berkas-berkas, kalian akan bersaing dalam seleksi penerimaan SIPSS Polri. Nah, buat kalian yang penasaran kemana nantinya lulusan SIPSS tahun 2022 ini akan ditempatkan, nah saya punya sedikit bocoran atau saya punya sedikit perkiraan kemana kira-kira lulusan SIPSS tahun 2022 ini ditempatkan, atau di bagian mana dan di fungsi mana lulusan SIPSS tahun 2022 ini ditempatkan nanti. Jadi simak video ini sampai dengan selesai. Oke, sebelum saya memulai pembahasannya, satu hal yang harus kalian tahu, kenapa Polri melakukan perekrutan perwira polisi melalui sumber sarjana? Ini dikarenakan sebagai bentuk usaha profesionalitas Polri dengan merekrut sumber daya manusia unggul yang siap pakai dan tentunya menguasai bidang yang akan ditempatinya. Jadi tidak perlu lagi diajari banyak-banyak bagaimana alur pekerjaan di satker yang akan kalian tempati nanti, karena kalian telah melewati bangku perkuliahan dan kalian dinyatakan lulus dari lembaga akademik tempat kalian menimba ilmu. Kita mulai dengan dokter spesialis mikrobiologi klinik dan patologi. Biasanya orang-orang yang punya background medis tidak akan jauh dari tugas dan fungsi pokoknya. Mereka akan ditugaskan di rumah sakit dan laboratorium serta klinik milik Polri. Dan untuk kalian yang mempunyai ijazah S2 psikologi, tempat kalian adalah di Biro Psikologi Mabes, atau jika di Polda biasanya akan ditempatkan di Biro SDM. Namun saya tambahkan litbang karena bisa saja kalian menjadi tim peneliti atau bisa menjadi pemecah solusi kenapa banyak oknum yang berbuat bodoh dan melenceng dari sumpah jabatan yang pertama kali diucapkan saat pelantikan. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan pemecahannya jika dilihat dari aspek kejiwaan. S2 tafsir ilmu ini saya sedikit susah cari referensinya karena saya jarang temui ada yang memegang sarjana ini selama saya tugas. Namun jika saya perkirakan kemungkinan kalian akan ditempatkan di staf ahli pimpinan sebagai orang yang bisa memberikan saran terkait kebijakan yang akan diambil, jangan sampai berdampak kurang baik untuk masyarakat. Untuk Baharkam, ilmu kalian bisa dipakai untuk pemeliharaan keamanan karena ilmu kalian bisa digunakan di masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Begitu juga di Baintelkam. Ilmu kalian bisa digunakan untuk penggalangan dan pengumpulan informasi. Kedokteran umum dan kedokteran gigi ya tetaplah nggak jauh-jauh dari tempatnya seharusnya. Kecuali kedokteran umum bisa juga ditugaskan untuk misi-misi di luar negeri. Ya sebagai support untuk pasukan-pasukan perdamaian dari tugas polisi internasional di bawah payung PBB. Farmasi dan ilmu gizi juga gak bakalan jauh-jauh dari rumah sakit, klinik dan lab-lab milik Polri. Namun untuk ilmu gizi bisa saja di lembaga-lembaga pendidikan Polri. Kan kalau ada orang yang pendidikan butuh gizi yang tepat, jadi ilmu kalian bisa terpakai di sini. Untuk TI, baik programming, jaringan atau database, saya menambahkan penugasan ke luar negeri atau daerah operasi karena personil TI sering dilibatkan dalam operasi-operasi kepolisian baik di dalam maupun di luar negeri. Kemarin waktu operasi di Poso, orang-orang TI juga dilibatkan dalam operasi tersebut.
Ilmu komunikasi atau public relation, keahlian kalian bisa digunakan sebagai corong penghubung perintah dan kebijakan pimpinan ke khalayak ramai, dan juga bisa digunakan sebagai sarana pemeliharaan keamanan karena kalian mempunyai kecakapan berinteraksi dengan khalayak umum maupun instansi lain, dan juga bisa dijadikan instruktur untuk melatih anggota Polri dalam melakukan negosiasi keamanan. Komunikasi dan pengembangan masyarakat. Kemampuan dan ilmu kalian akan digunakan sebagai corong dari kebijakan dan arahan pimpinan kepada masyarakat umum dan pembinaan kepada masyarakat. Teknologi arus lemah. Saya menambahkan Gegana Polri karena di datasemen elit milik Polri ini memiliki banyak peralatan canggih yang membutuhkan tenaga ahli dalam perawatan. Oleh karena itu, kalian direkrut dalam SIPSS ini. Pengetahuan kalian dalam ilmu metalurgi ini tentunya sangat dibutuhkan organisasi dalam sarana dan prasarana Polri. Jadi kalian dilibatkan dalam pengembangan sarana dan prasarana Polri karena ilmu kalian itu ilmu yang sangat-sangat langka dan mahal. Teknik industri atau manajemen industri. Saya menambahkan itu asum karena ilmu kalian bisa digunakan sebagai referensi dalam melakukan audit internal dan bisa digunakan sebagai saran dan masukan kepada pimpinan terkait kebijakan yang akan diambil. Kemampuan kalian dalam bidang sastra Jepang dan sastra Cina bisa digunakan dalam penggalangan di dalam dan di luar negeri atau penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang asing yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, saya memperkirakan orang-orang yang mempunyai ijazah ini akan ditempatkan di Bareskrim ataupun di Baintelkam dalam hal penggalangan keamanan. Pada intinya, orang-orang berlatar belakang ekonomi habitatnya adalah di Puskeu dan jajaran. Jadi kalian akan satu frekuensi pekerjaannya dengan orang yang sedang berbicara ini. Namun saya menambahkan Baintelkam karena di situ terdapat Direktorat Ekonomi. Sama dengan yang mereka yang berjasa ekonomi, orang yang berlatar belakang akuntansi ini habitatnya adalah di Puskeu dan jajaran. Ya, kalian akan satu frekuensi dengan saya ini ya, dengan si Pak Pol bagi tips yang sedang berbicara dengan kalian ini. Dan saya menambahkan itu asum karena kemampuan kalian bisa digunakan untuk mengaudit bendahara yang sehari-harinya berkecimpung dengan akuntansi. Terus bagaimana prodi lain? Ya, prodi lain yang semua prodi lain diterima, S1 yang dari prodi lain bisa diterima, yang penting mempunyai sertifikat CPLIR ya. Jadi kalian sarjana dan mempunyai sertifikat CPLIR, kemungkinan besar akan ditempatkan di Direktorat Polisi Udara atau bisa saja masuk ke Baintelkam Polri. Kemudian untuk ahli nautika, ahli teknika, ketata laksanaan angkutan laut dan pelabuhan, kemungkinan besar akan ditempatkan di Polair. Nah, sampai di sini dulu video saya kali ini, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.